Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Innama huwa ilahun wahid. Allahu la ilaha illa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Muslimin yang dimuliakan Allah, segala puji semuanya hanya untuk Allah. Kami semuanya memujinya, memohon pertolongannya dan memohon ampunan kepadanya. Dan kami semuanya bertobat kepada Allah. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan keburukan-keburukan perbuatan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, satu-satunya tanpa serikat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, terdapat konsensus di kalangan para ulama bahwa hadis adalah merupakan sumber hukum yang kedua, sumber hukum Islam maksud kami, sumber hukum Islam yang kedua. Dengan demikian menolak kebenaran hadis dapat dianggap sesuatu hal yang menyimpang dari ajaran Islam. Pandangan ini diajarkan secara turun-temurun dan membentuk keyakinan kolektif di antara umat Islam itu sendiri. Dan orang itu lebih percaya katanya dari Nabi yang berupa hadis atau yang sering disebut sunnah daripada perkataan Nabi melalui Al-Quran. Mari kita perhatikan sebagai pembuka di kesempatan majelis ilmu hari ini, kita buka surat kelima. Surat kelima itu surat Al-Maidah ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'al rasuli ilal balahu wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Dan tidaklah seorang rasul itu kecuali hanyalah menyampaikan, dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Kita lanjutkan dalam surat ke-24 ayat 54. Kul atiullaha wa atiur rasul. Fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma humila wa 'alaikum ma humiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alar rasuli illa balaghul mubin. Yang artinya taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika mereka berpaling, maka sesungguhnya atasnya apa yang mereka bawa dan atasmu apa yang kamu bawa. Jika mereka mentaatinya, mereka akan mendapatkan petunjuk. Dan tidaklah kewajiban atas seorang rasul itu kecuali hanya menyampaikan hal yang nyata. Di dalam surat An-Nur ayat 54 tadi berisi perintah untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Dalam hal ini menegaskan bahwa tanggung jawab masing-masing individu serta menyatakan bahwa tugas Rasul itu semata-mata hanyalah menyampaikan wahyu yang sudah jelas. Wahyunya namanya Al-Quran. Tidak ada tugas lain selain menyampaikan wahyu. Ditegaskan pula bahwa jika seseorang itu berpaling, maka ia akan bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Sementara itu juga Rasul hanya bertanggung jawab atas penyampaian amanat Allah tersebut. Saudaraku yang dimuliakan Allah, perlu kita ketahui bahwa Muhammad itu beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul, dan itu berlaku semenjak beliau menerima wahyu pertama yaitu Al-Quran. Ketika itu beliau berumur 40 tahun dan masa kenabian beliau berlangsung selama 23 tahun karena Muhammad itu diberi umur sampai dengan umur 63 tahun. Semua gerak-gerik ataupun yang sering disebut dengan tingkah laku Muhammad dianggap sebagai hadis yang mengikat dan harus diikuti secara harfiah oleh semua kalangan umat Islam. Untuk itu mari coba kita berpikir sejenak dengan pikiran yang tenang dan pikiran hati yang jernih. Seandainya semua ucapan, semua gerak-gerik, semua perilaku ataupun tindak tanduk Nabi selama 23 tahun tersebut dicatat, sudah pasti banyak sekali dan menumpuk catatannya,
dan saya yakin tidak satupun yang sanggup mencatatnya. Bahkan keluarga terdekat beliau sendiri, dalam hal ini istri dan anak-anaknya yang setiap hari bersamanya, belum tentu sanggup mencatat ataupun merekam semua ucapan-ucapan Nabi. Apalagi orang yang tidak hidup sejalan atau sejaman dengan beliau Nabi dan tidak pernah bertemu langsung sekalipun dalam seumur hidupnya. Para ulama hadis terkemuka seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan lain-lain itu, beliau itu, para ahli fuqaha itu hidupnya berabad-abad setelah beliau Nabi Muhammad itu wafat. Sebagai contoh misalnya Imam Bukhari itu hidup pada tahun 1904 sampai 256 Hijriah. Mereka tidak pernah bertemu Nabi secara langsung dalam hal sadar, melainkan mereka hanya mengumpulkan, meneliti, kemudian membukukan hadis-hadis tersebut melalui rantai periwayatan atau yang biasa disebut dengan sanad yang bersambung dari para perawi, terutama para sahabat dan generasi-generasi setelah beliau Nabi beliau wafat. Memang ada beberapa ulama semasa Nabi Muhammad memang ada yang pernah bermimpi ketemu beliau, seperti Imam Bukhari atau Imam Syafi'i, beliau pernah bermimpi ketemu dengan Rasulullah. Namun pertemuan secara fisik dalam hal ini pertemuan secara langsung dalam keadaan sadar tidak pernah dialami oleh para fuqaha tersebut, para ahli fikih tersebut. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita itu bisa mengutip setiap perkataan Nabi dengan benar dan akurasinya itu 100% kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, saudaraku, semua ucapan Nabi, gerak-gerik atau yang sering disebut dengan perilaku atau tingkah laku Nabi adalah menurut wahyu yang beliau terima, yaitu Al-Quran. Maka untuk mendapatkan sunnah Rasul yang sempurna, satu-satunya jalan adalah memahami dan mendalami Al-Quran yang semuanya merupakan firman Allah yang diterima oleh Nabi dan disampaikan kepada umatnya. Mari kita simak surat ke-10 ayat 15 yang sering disebut surat Yunus. Ini sudah sangat sering kali saya bacakan. Wa idza qulna 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina la yarjuna liqa'ati bi Qur'anin ghairi hada aw badilu kul ma yakunu li an ubadilahu min tilqa'i nafsi in atabimu ila ma yuha ilayya ini afu in asaitu rabbi adaba yaumin hadim, yang artinya sebagai berikut. Dan ketika dianalisakan atas mereka ayat-ayat kami yang menerangkan, ayat-ayat kami yang nyata, maka berkatalah orang-orang yang tidak berharap pertemuan dengan kami, datanglah Al-Quran selain ini atau gantilah dia. Katakanlah, ini Nabi diminta oleh Allah untuk mengatakan kepada umatnya, tiada bagiku untuk menggantinya yang sampai kepada diriku, bahwa yang aku ikuti kecuali yang diwahyukan kepadaku. Aku takut, aku cemas, aku khawatir jika mendurhakai Tuhanku. Takut pada siksaan pada hari akhir di akhirat nanti. Nah, dari ayat-ayat tersebut ini menjelaskan respon dari Nabi atas permintaan dari kaum kafirin, bahwa Nabi itu tidak bisa dan tidak akan mengganti wahyu Allah atas kemauannya sendiri, karena hal itu memang menjadi kedurhakaan dan ia takut akan azab pada hari kiamat nanti. Jadi ayat ini tanpa penjelasan hadis pun sudah sangat jelas bahwa Nabi itu hanya mengikuti wahyu. Ini juga merupakan jawaban Nabi atas request daripada umatnya ataupun daripada tokoh-tokohnya pada saat itu, ketika umatnya itu ketemu dengan Nabi, di mana-mana itu yang dibacakan hanya Al-Quran, hanya wahyu. Mungkin merasa jenuh, merasa bosan, maka salah satu atau sebagian dari umatnya itu request kepada Muhammad, kepada Rasul untuk mengganti Al-Quran. Al-Quran itu kamu ganti atau sampaikan yang lain yang selain Al-Quran. Ini request dari tentu saja tidak sembarang orang, tapi mungkin saja juga itu sebagai tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh
dengan seleranya. Maka Nabi pun secara tegas mengatakan bahwa yang aku ikuti hanyalah wahyu. Wahyunya itu namanya Al-Quran. Jumlah hadis yang ada di kalangan umat Islam itu sangatlah banyak, dengan total riwayat termasuk pengulangan dan berbagai jalur sanad diperkirakan mencapai ratusan, bahkan mencapai jutaan hadis. Hadis itu berfungsi sebagai bayan al-takrir, yaitu memperkuat dan mengokohkan kembali apa yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Maka di dalam konteks ini, membaca hadis tanpa Al-Quran itu tidak dapat memberikan pemahaman yang valid dan keutamanya sebagai penguat hukum dari dua dalil sekaligus, yaitu yang disebut dengan Quran dan hadis. Semuanya nanti akan hilang maknanya. Al-Quran adalah sumber hukum utama dan sangat fundamental. Membaca hadis tanpa menyertakan Al-Quran maka berisiko menafsirkan hadis itu secara keliru, terutama jika hadis-hadis tersebut menetapkan hukum-hukum baru atau bayan tasyri yang tidak ada dasarnya secara eksplisit di dalam Al-Quran. Maka untuk memperoleh pemahaman yang benar, yang utuh dan terhindar dari kesesatan, sangat penting untuk kita selalu cermat, selalu teliti, kritis dan bersifat analitis terhadap hadis-hadis dalam konteks Al-Quran dan sebaliknya. Kita simak selanjutnya surat ke-39 ayat 18. Alladzina yastami'una qaula wa yattabi'una ahsanahu ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Orang-orang yang mendengar perkataan lalu mengikuti yang lebih baik, itulah orang-orang yang Allah tunjuki pada mereka, dan itulah ulul albab. Kemudian dalam surat yang sama 39 ayat 23 secara tegas Allah menyatakan sebagai berikut. Allahu nazala ahsanal hadisi kitabah mutasabiyan masani taksaniru minhu juludul ladina yahsauna rabbahum sumatalinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa may yudlilillahu wa ma lahu min had. Az-Zumar ayat 23 ini artinya sebagai berikut. Allah menurunkan hadis yang lebih bagus selaku kitab, selaku ketetapan yang disamarkan berulang-ulang, yang menegakkan bulu rumah pada kulit orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka. Kemudian menjadi lembutlah mereka dan juga qalbu mereka untuk berzikir kepada Allah, untuk memikirkan Allah. Itulah petunjuk Allah yang Dia tunjuki, dengannya siapa yang Dia kehendaki, dan siapa yang Allah sesatkan maka tiada baginya yang menunjukinya. Masih di surat ke-39 ayatnya 55. Wa tabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum min qabli ayatiyakumul adabu bahtatan wa antum la tasmurun. Dan ikutilah yang lebih baik dari apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, yaitu Al-Quran, sebelum datang siksaan kepadamu secara tiba-tiba dan kamu tidak menyadarinya. Ini Allah menerangkan atau menegaskan sebaik-baik hadis itu adalah wahyu Al-Quran. Maka ikutilah yang lebih baik berdasarkan surat ke-39 ayat 55 tadi, sebelum datang siksaan yang datang kepadamu secara tiba-tiba sehingga kamu tidak sempat memperbaiki diri, lalu datang siksaan yang tidak disadari datangnya, akhirnya terlambat dan penyesalan pun tidak ada gunanya. Ma yutimu rasulah faqad apa Allah wa man tawallahu fama arsalnaka alaihim hafidun. Surat keempat ayat 80. Siapa yang mentaati Rasul maka sungguh dia telah mentaati Allah, dan siapa yang berpaling, dan tidaklah kami mengutusmu sebagai penjaga bagi mereka. Ini tegas. Surat ke-28 ayat 85. Inaladina faradha alaikal qur'ana laradduka ila ma'adin kul rabbi a'lamu man ja'a bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu kepada tempat kembali, kata Allah Tuhanku, mengetahui yang membawa petunjuk dan orang-orang yang sesat yang nyata. Dari beberapa ayat ini kita bisa memperoleh benang merah bahwa yang
disebut mentaati Nabi Muhammad itu pada hakikatnya adalah mentaati Allah. Karena segala perintah dan larangan Rasul itu semuanya berdasarkan atau berasal dari wahyu dan petunjuk-petunjuk Allah. Muhammad sebagai Nabi kedudukannya tunduk, patuh, taat kepada perintah Allah tersebut, yaitu Al-Quran. Kewajiban Nabi itu melaksanakan hukumnya Al-Quran, bukan membuat hukum sendiri. Sekarang beliau Nabi sudah wafat, maka untuk mengikuti Nabi maka satu-satunya jalan yaitu mengikuti Al-Quran. Nabi itu juga tidak ditugaskan sebagai penjaga atas umatnya, masing-masing akan mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. Dan Muhammad itu juga tidak memiliki syafaat atau pertolongan, karena semua syafaat itu kepunyaan Allah. Maka saya katakan di sini akan kecewalah orang-orang yang meminta syafaat kepada yang selain Allah. Kita perhatikan surat ke-39 ayat 44. Allah memerintahkan kepada Nabi untuk mengatakan kepada umatnya, "Kulillahi syafa'atu jami'an, lahul mulku samawati wal arda, summa ilaihi turja'un." Katakanlah wahai Muhammad, kepunyaan Allah pertolongan itu atau syafaat itu semuanya. Semua kerajaan samawat dan bumi dan kepadanya kamu akan dikembalikan. Inilah secara tegas bahwa ketika kita mengikuti Al-Quran 100%, kita sudah sama halnya mengikuti Nabi, maka hendaklah kita jangan sampai salah jalan. Mudah-mudahan Allah ridho atas apa yang kita perjuangkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.